Nih, anak-anak pasti bingung. Sampai di SMK 2, anak-anak akan belajar apa? Apakah sama dengan di SMP? Pada waktu anak-anak masih di SMP, anak-anak akan masih bingung. Seperti ini gambarannya. Lanjut Bu ini. Nah, sesuai dengan berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990. Nah, di sini disesuaikan dengan bentuk sekolah menengah kejuruan, menyelenggarakan program-program pendidikan sesuai dengan bentuk dan sesuai dengan jenis-jenis lapangan pekerjaannya. Kemudian dilanjutkan. Lanjut ini. Nah, menurut menunjuk Perdijen RI nomor 4678 garing D garing Kep garing MK garing 2016 tanggal 26 September 2016 spektrum bidang kalian pada pendidikan menengah di SMK secara umum itu ada 9. Supaya anak-anak tidak bingung. Nah, adapun bidang kalian tersebut ada teknologi rekayasa, kemudian ada bidang energi dan pertambangan, kemudian ada bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, kemudian yang kelima ada bidang agrobisnis dan agroteknologi, kemudian yang keenam ada bidang kemaritiman, yang ketujuh ada bidang bisnis dan manajemen, kemudian yang kedelapan adalah ada bidang pariwisata, dan yang kesembilan ada bidang seni dan industri kreatif. Nah, inilah bidang keahlian yang ada di SMK secara umum. Ada 9 bidang. Nah, mungkin anak-anak yang anak-anak pilih sekarang, kira-kira masuk di bidang mana? Di bidang mana? Apakah di bidang kemaritiman? Apakah di bidang seni dan industri? Apakah bidang kesehatan dan pekerjaan sosial? Atau bidang pariwisata? Atau bidang rekayasa dan teknologi dan rekayasa? Nanti Bapak akan jelaskan. Lanjut Bu ini. Silakan lanjut. Nah, untuk di SMK 2, kita di SMK 2, kita membuka hanya 3 bidang keahlian. Yang pertama adalah bidang teknologi informasi komunikasi. Nah, di mana bidang teknologi informasi dan komunikasi ini ada bagiannya adalah program keahlian, di bawah bidang ada namanya program keahlian. Nah, program keahlian yang ada di sini yang kita buka adalah program kalian teknologi komunikasi dan informasi. Ya, sedangkan kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 2 ada rekayasa perangkat lunak, kemudian bidang kalian multimedia. Program kalian, bukan bidang kalian. Program kalian multimedia. Ya, kemudian untuk bidang pariwisata. Kita buka bidang pariwisata. Kemudian dengan program kaliannya adalah program kalian kuliner. Sedangkan kompetensi kalian yang kita buka adalah tata boga. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk program kalian TKI kita hanya buka 3 kompetensi kalian. Ya, yaitu rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Sedangkan untuk untuk TKJ teknologi jaringannya kita tidak membukanya. Ya, kita hanya buka 2. Sedangkan untuk pariwisata kita tidak membuka tata busana, kita tidak membuka untuk kompetensi kaliannya, kita tidak membuka akomodasi perhotelan. Ya, yang kita buka hanya 1 kompetensi kalian yaitu tata boga. Ingat, yang memilih tata boga itu namanya kompetensi kalian dengan program kalian kuliner
Sedangkan bidang keahliannya namanya bidang keahlian pariwisata. Sedangkan untuk di teknologi, untuk anak-anak yang memilih rekayasa perangkat lunak multimedia, itu namanya kompetensi keahlian. Ingat, itu namanya kompetensi keahlian. Ini biasanya anak-anak bingung mana kompetensi, mana program, mana bidang. Ya. Bapak sekarang jelaskan mana kompetensi, mana bidang, mana keahlian. Ingat, yang TI itu, yang teknologi informasi dan komunikasi itu adalah bidang namanya, sedangkan program keahliannya namanya teknologi komunikasi informasi, sedangkan kompetensi keahliannya ada namanya rekayasa perangkat lunak atau dikenal dengan istilah RPL. Dan kita singkat, yang kedua multimedianya kita singkat, sering disebut dengan istilah MM, multimedia. Nah, apa aja nanti yang dipelajari di MM, kemudian di rekayasa perangkat lunak, nanti akan dijelaskan oleh masing-masing ketua program keahliannya. Kemudian untuk yang lagi satu di SMK 2 kita buka bidang keahlian bisnis dan manajemennya. Ya, dengan program keahliannya adalah akuntansi dan keuangan, dan kompetensi keahliannya namanya akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, inilah kita membuka di SMK 2 3 bidang keahlian dengan 4 kompetensi keahlian. Ya, 4 kompetensi keahlian, 1 akuntansi keuangan lembaga, yang kedua kompetensi keahlian data boga, yang ketiga kompetensi keahlian multimedia, yang keempat kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Oke, ini anak-anak supaya tidak bingung nanti mana yang termasuk seperti yang Bapak bilang tadi, mana yang termasuk kompetensi, mana yang termasuk program kalian, mana yang termasuk bidang kalian. Nah, sekarang Bapak masuk ke pelajaran apa yang nanti kamu dapatkan, seperti yang gambar yang pada slide yang awal. Nah, untuk pelajaran yang kamu dapatkan, di sini ada muatan nasional dan muatan kewilayahan. Serta ada program keahliannya. Ya. Nah, muatan nasional dan muatan kewilayahan merupakan adalah mata pelajaran umum yang dipelajari di semua bidang keahlian. Nanti semua akan mendapatkan muatan kewilayahan, muatan nasional dan muatan kewilayahan. Muatan A namanya muatan nasional dan muatan B adalah muatan kewilayahan, serta muatan C nanti ada namanya program keahlian. Lanjut, teman. Nah, untuk mata pelajaran muatan A nasional atau nasional terdiri dari mata pelajaran. Nanti anak-anak sama juga dengan di SMP, kamu anak-anak akan dapatkan pelajaran agama dan budi pekerti. Ini termasuk mata pelajaran muatan A. Ini semua kompetensi kalian dapat. Ya, baik itu rekayasa perangkat lunak, multimedia, tata boga, maupun akuntansi dan keuangan lembaganya. Ini akan semua mendapatkan seperti yang sudah dijelaskan pada awal. Ya, ini namanya muatan nasional. Kemudian kamu akan mendapatkan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Ya, ini kamu semua dapatkan. Nah, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, anak-anak hanya mendapatkan di kelas 10 saja. Sedangkan di kelas 11 sama kelas 12 anak-anak tidak akan mendapatkan pelajaran sejarah Indonesia di muatan A atau muatan nasionalnya. Sedangkan untuk materi pelajaran di
muatan B atau muatan kewilayahan ini terdiri dari tiga mata pelajaran yang nanti anak-anak dapatkan, yang nanti anak-anak harus pelajari. Yang pertama ada seni budaya. Nah, seni budaya ini juga hanya anak-anak dapatkan di kelas 10 aja. Sedangkan di kelas 11 sama kelas 12 nanti anak-anak tidak akan mempelajari seni budaya lagi. Ya, anak-anak tidak akan mempelajari, sama dengan sejarah Indonesianya. Kalau yang lain semua kalau anak-anak dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Sedangkan yang kedua yang termasuk ke dalam pelajaran muatan B kewilayahan adalah pendidikan jasmani dan olahraga, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, atau sering disingkat dengan penjaskesnya. Ya, ini juga anak-anak hanya dapatkan di kelas 10 sama kelas 11. Ingat, hanya dapatkan di kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan di kelas 12 nanti anak-anak tidak akan mendapatkan pelajaran olahraga. Ya, anak-anak tidak akan mendapatkan pelajaran olahraga di kelas 12. Ya. Sedangkan lagi satu untuk muatan lokal, ini termasuk juga ke dalam mata pelajaran B-nya, muatan kewilayahan, yaitu yang kita beri di sini muatan lokalnya adalah bahasa Bali. Karena kita orang Bali, kita akan melestarikan budaya Balinya. Otomatis muatan lokal yang diberikan ini juga ada aturannya di Pergub. Ya, semua sekolah akan SMK, baik SMK mau SMA, dia akan mendapatkan bahasa Bali. Ya. Nah, ini untuk pelajaran yang kamu dapatkan secara umum semua dapat baik itu di memilih kompetensi kalian yang Bapak sebutkan tadi, ya, baik itu memilih kompetensi kalian tata boga, kemudian kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, kompetensi kalian multimedia, kemudian kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga, semua mendapatkan pelajaran ini. Dan ingat, yang hanya dapat di kelas 10 hanya sejarah Indonesia sama seni budaya, dan untuk penjas hanya dapat di kelas 10 dan 11-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada muatan C, muatan bidang kalian yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah C1, itu namanya dasar bidang kalian, merupakan mata pelajaran dasar dari bidang kalian yang dimaksud. Tadi kan udah Bapak jelaskan ada bidang kalian, kita membuka 3 bidang kalian, yaitu bidang kalian teknologi komunikasi dan informasinya, ya, kemudian bidang keahlian pariwisata, bidang keahlian keuangan lembaganya. Nah, kita di sini ada untuk di C1 bidang kalian, untuk di pariwisata, kalian pariwisatanya, yang kamu dapatkan di sana adalah simulasi dan komunikasi digital. Ini ada namanya simulasi dan komunikasi digital. Nanti akan anak-anak dijelaskan tentang bagaimana penggunaan membuat menggunakan komputer, simulasinya, komunikasi digitalnya. Semua nanti dapat, baik itu bidang kalian pariwisata, bidang kalian teknologinya, kemudian keuangannya nanti akan dapat ini. Kemudian untuk di pariwisata lagi satu, ada bidang yang dapatkan adalah IPA terapan dan kepariwisataan. Ya. Lanjut Bu, lanjut.
Nah, untuk dasar bidang kalian teknologi informasi dan komunikasi, baik itu nanti di program kalian apa namanya program kalian multimedianya, kemudian kompetensi kaliannya apa namanya RPL, ini akan mendapatkan mata pelajaran yang pertama simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kemudian kimia. Anak-anak akan mendapatkan pelajaran ini. Ya. Yang di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk di bidang pariwisata tadi anak-anak tidak akan mendapatkan pelajaran fisika dan kimianya. Anak-anak sekarang bisa lihat anak-anak masuk ke bidang yang mana, pilihan anak-anak pada waktu anak-anak diterima di SMK Negeri 2 Tabanan ini. Kemudian lanjut Bu ini. Untuk C1 dasar bidang kalian bisnis dan manajemennya, nanti akan kamu dapatkan pelajaran simulasi dan komunikasi digitalnya, sama. Kemudian administrasi umum, kemudian IPA, dan yang lagi satu etika profesi. Ini bidang keahlian yang nanti kamu dapatkan atau diistilahkan C1-nya. Ya, C1-nya kamu dapatkan itu. Nanti akan kamu belajar semua, kalau kita lihat semua bidang keahlian mendapat pelajaran simulasi dan komunikasi digitalnya. Sedangkan untuk yang lainnya baru beda-beda. Sesuai nanti dengan bidang kamu yang kamu pilih. Nah, Bapak lanjut sekarang ke C2-nya. Ya. C2 adalah program keahlian. Ya, program keahlian. Untuk program keahlian kuliner, pelajaran apa yang Bapak anak-anak dapatkan? Ya, supaya kamu anak-anak tidak bingung. Yang pelajaran yang nanti anak-anak dapatkan di program kalian, termasuk ke program keahliannya, yaitu ini udah menukik ke apa namanya ke jurusan. Kalau anak-anak kenal dengan istilah jurusan, ya anak-anak pasti menyebutkan jurusan boga gitu, jurusan tata boga. Yang benar adalah program keahlian apa namanya kompetensi kalian, bukan jurusan kompetensi kalian tata boga. Namanya kalau program kalian namanya program keahlian kuliner, sehingga mata pelajarannya adalah namanya C2. Nah, mata pelajaran apa yang termasuk ke C2? Yang pertama nanti ada namanya keamanan pangan, yaitu diistilahkan juga atau nanti anak-anak mendapatkan keamanan pangan itu di sana ada materinya sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja. Nanti bagaimana nanti anak-anak belajar bekerja di hotel atau di bidang pariwisata, karena nanti bidang kamu termasuk ke bidang pariwisata. Nanti makanya anak-anak dibekali dengan program kalian kulinernya, program kalian mata pelajarannya yaitu keamanan pangan yang meliputi sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, program kalian kuliner, mata pelajaran yang kamu dapatkan adalah pengetahuan bahan makanan. Ini juga berkaitan dengan tata boga kulinernya. Anak-anak nanti bagaimana memilih bahan makanan yang bagus, ya, sehingga nanti hasil produk makanan yang anak-anak buat itu menghasilkan produk yang bagus juga. Makanya diajarkanlah di sini anak-anak tentang pengetahuan bahan makanan. Bukan berarti kalau anak-anak memilih kompetensi kalian tata boga itu belajar masak aja, menggoreng itu, menggoreng satu, menggoreng dua, itu tidak ada istilah seperti itu. Ya, tidak ada istilah nanti akan mendapat pelajaran menggoreng itu enggak.
Nah, inilah pelajaran yang kamu dapatkan. Baru tata boga, anak-anak anggap itu adalah pelajaran gampang menggoreng atau yang gimana, sama sulitnya. Nah, kemudian yang anak-anak dapatkan lagi boga dasar. Ini baru dasar-dasarnya. Ya. Kemudian boga dasar ini nanti akan mempelajari tentang pengenalan alat, misalnya seperti itu, alat-alat apa yang nanti anak-anak gunakan dalam proses memasak. Nanti lebih jelas dijelaskan oleh ketua program studi kita, yaitu ketua program studi kulinernya. Tentang bagaimana pelajaran apa, boga dasar, bagaimana nanti dijelaskan oleh Bapak Made Mudite selaku ketua program keahlian di kuliner. Kemudian yang anak-anak dapatkan juga adalah ilmu gizi. Ya. Nah, semua program keahlian, kemudian bidang keahlian, ini anak-anak dapatkan di kelas 10. Ya. Semua pelajaran ini anak-anak dapatkan di kelas 10. Dari bidang keahlian sampai program keahlian tadi. Anak-anak dapatkan, ingat anak-anak dapatkan di kelas 10. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke dasar program keahlian untuk teknologi komputer dan informatika. Ya. Dasar program keahliannya C2-nya baik itu yang memilih nanti kompetensi kalian multimedia maupun kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, nanti akan mendapatkan pembelajaran sistem komputer. Ya. Sistem komputer kamu dapatkan. Nah, bagaimana nanti proses pembelajaran apa itu sistem komputer nanti juga akan dijelaskan oleh ketua program kalian teknik komputer dan informatika. Kemudian komputer dan jaringan dasar ini kamu dapatkan. Kemudian pemrograman dasar ini kamu dapatkan nanti, dan dasar desain grafis. Ingat, baik itu yang memilih kompetensi kalian multimedia maupun kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, kamu dapatkan untuk dasar program kaliannya ini, pelajaran ini. Ini juga sama dengan di tata boganya, di program kalian kulinernya. Semua pelajaran ini kamu dapatkan di kelas 10. Ya, di kelas 10. Dan lagi satu untuk dasar program kalian yang kita buka di SMK 2 yaitu di akuntansinya. Akuntansi dan lembaga keuangannya. Ini ada yang pertama yang anak-anak pelajari adalah etika profesi, kemudian aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet-nya, kemudian akuntansi dasar, serta perbankan dasar. Ini mata pelajaran yang nanti kamu dapatkan di program keahlian. Ya, di dasar program keahlian C2. Nah, yang lagi satu ke paket keahliannya. Kalau paket keahliannya seperti ini. Ya, di kompetensi keahliannya. Untuk di paket keahlian RPL, rekayasa perangkat lunak, inilah yang benar-benar harus kamu pelajari ini, sudah mendalam. Semua pelajaran ini kamu dapatkan di kelas 11 dan 12 dengan jamnya yang begitu banyak juga. Ya. Karena ini yang menjadi pilihan kamu pada waktu kamu mendaftar di SMK Negeri 2 Tabanan, maka kamu harus mempelajari ini. Lebih banyak nanti di kelas 10 dan kelas kelas 11 dan kelas 12 anak-anak akan mempelajari ini. Yang pertama, kalau kamu anak-anak memilih di paket kalian kompetensi kalian di rekayasa perangkat lunak, anak-anak akan mempelajari pemodelan perangkat lunak, kemudian basis data,
pemrograman berorientasi objek, kemudian pemrograman web dan perangkat bergerak, kemudian produk kreatif. Ini yang anak-anak nanti pelajari di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Bagaimana nanti anak-anak membuat sebuah program, karena program rekayasa perangkat lunak itu nanti akan lebih banyak anak-anak membuat sebagai programmernya. Hasilnya nanti akan sebagai outputnya, hasil lulusannya. Anak-anak nanti dituntut untuk bisa menjadi seorang programmer. Ya. Nah, untuk di kompetensi kalian C3 multimedia, nanti akan anak-anak dapatkan desain grafis percetakan, kemudian teknik pengolahan audio dan videonya, kemudian anak-anak dapatkan teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian ada juga produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, ini untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan semua dapat, karena nanti anak-anak dituntut, anak-anak SMK itu dituntut untuk mampu berwirausaha. Ya, bukan aja mencari pekerjaan, tetapi dituntut untuk membuka lapangan usaha. Meskipun nanti kalau dibuka misalnya dagang pisang itu ya, itulah. Yang penting anak-anak sudah mampu untuk membuka usaha. Kan kalau diistilahkan lebih baik kita menjadi menjadi kepala ayam daripada ekor gajah. Kalau anak-anak mana lebih baik, menjadi kepala ayam apa ekor gajah? Kalau Bapak lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor gajah. Meskipun kepala ayam itu kecil, tetapi kita bisa bergerak kemana-mana. Kita yang mengendalikan. Kalau ekor gajah, meskipun besar ekornya, tetapi kita tidak bisa kemana-mana. Yang menggerakkan itu adalah kepala. Makanya kita dituntut menjadi seorang entrepreneur, mampu untuk berwirausaha. Makanya semua kompetensi kalian itu ada mata pelajarannya produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, semua harus ada kewirausahaannya. Karena pemerintah kita udah berkomitmen seperti itu supaya SMK itu tidak ada yang nganggur. Ya. Karena dituntut setelah masuk SMK, anak-anak itu semua bekerja. Makanya ada semboyan SMK bisa, SMK hebat. Ya, itu ini kita. Nah, kemudian untuk di kompetensi kalian data boga, di sini nanti anak-anak akan mempelajari tata hidang, kemudian anak-anak akan mempelajari pengolahan dan penyajian makanan. Ya, pengolahan penyajian makanan baik Indonesia nanti maupun kontinental. Kemudian anak-anak nanti akan pelajari produk teh dan kue Indonesia. Kemudian anak-anak akan mempelajari produk pastry dan bakery-nya. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan seperti yang Bapak bilang tadi, semua dapat ini. Dan untuk di kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga, kamu akan mendapatkan materi nanti pembelajaran, mata pelajaran yang kamu pelajari nanti adalah ada namanya mata pelajaran praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian nanti akan mendapatkan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kemudian ada akuntansi keuangan, kemudian ada komputer akuntansi atau yang dikenal istilahnya kerennya adalah mayobnya. Nanti akan belajar tentang bagaimana menggunakan akuntansi melalui komputernya. Kemudian ada administrasi pajak, kemudian produk kreatifnya. Nah, inilah pelajaran yang nanti anak-anak dapatkan di SMK. Ya, ini mata pelajaran yang nanti
anak-anak yang harus nanti pelajari di SMK. Ya, tergantung nanti jurusan mana yang anak-anak pilih. Ya, tergantung nanti jurusan atau kompetensi kalian. Kalau kalau anak-anak sering sebut jurusan, tetapi kalau sesuai dengan peraturan tadi, kita sebut dengan kompetensi keahlian. Ya, kompetensi kalian tata boga, kompetensi kalian multimedia, kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, dan kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini materi mata pelajaran yang kamu dapatkan. Di rapotnya akan muncul seperti itu. Di mana untuk perbandingannya nanti kamu juga dapatkan pelajaran ini, penilaiannya ada penilaian pengetahuannya, kemudian penilaian keterampilannya dan budi pekerti. Ya, penilaian seperti itu. Sama dengan di SMP. Untuk penilaiannya hampir sama dengan di SMP, ya. Ada keterampilannya, pengetahuan, ya. Dengan perbandingan, tetapi kalau di SMK untuk perbandingannya biasanya untuk pengetahuan 30, sedangkan untuk keterampilannya 70. Ya. Nah, gini juga tentang penilaian sikap kamu. Sehingga ada 3 penilaian, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau penilaian sikap nanti akan mengacu ke pendidikan karakter kamu. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pendidikan karakter. Nanti ada raport khusus tentang pendidikan karakternya. Ya, yang 5 itu. 5 karakter. Ya. Nah, itu aja tentang program kalian yang bisa Bapak sampaikan. Pelajaran apa yang nanti kamu dapatkan di SMK supaya anak-anak tidak bingung lagi. Nah, mudah-mudahan anak-anak tidak bingung lagi tentang pelajaran apa yang nanti anak-anak dapatkan di SMK. Oke. Nah, yang serahkan lagi kepada pembawa acara, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Igede Saryo SPD selaku Wakakurikulum SMK Negeri 2 Tabanan. Dan acara selanjutnya kami panggilkan Bapak Imade Mudite AMD Par SE. Beliau adalah Kepala Program Kuliner SMK Negeri 2 Tabanan. Beliau akan memaparkan bagaimana program keahlian kuliner di SMK Negeri 2 Tabanan. Untuk itu kami silakan. Selamat pagi, peserta didik SMK Negeri 2 Tabanan. Selamat bergabung, saya ucapkan, di program kalian kuliner, yang mana telah dipaparkan tadi oleh Bapak Gede Saryo selaku Wakakurikulum. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Jadi untuk yang memilih program kalian atau jurusan tata boga atau kuliner, sekarang lebih dikenal, sesuai dengan surat tugas dan SK, saya selaku ketua program kalian, ya kebetulan dari tahun 2004 begitu. Jadi nama lengkapnya adalah
sudah diperkenalkan tadi sama moderator. Selanjutnya untuk pengalaman, saya mulai bekerja di pariwisata tahun 1987 dan mengakhiri pada tahun 2007 pada bulan Juli tepatnya. Nah, untuk pengalaman di guru adalah dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi untuk pengalaman itu aja untuk sementara. Selanjutnya saya akan sampaikan teknik atau strategi pembelajaran yang digunakan di program keahlian kuliner tersebut. Jadi yang pertama sudah dijelaskan tadi sama Bapak Waka bahwa di program keahlian atau lingkup kompetensi keahlian itu ada namanya C1, dasar bidang keahlian, pelajaran C2, pelajaran program keahlian, yaitu menyangkut jenisnya adalah bidang kuliner, gitu, bidang masak-memasak dan restoran. Selanjutnya adalah C3, pelajaran kompetensi keahlian. Nah, yang mana tadi sudah dijelaskan beberapanya oleh Bapak Gede Sarye, dan saya hanya menyampaikan supaya tidak numpuk ini, saya hanya menyampaikan strategi berikutnya bagaimana pembelajarannya. Nah, secara normal pembelajaran di Boga atau sering disebut dengan kuliner begitu adalah yang pertama tatap muka, itu belajar ke sekolah. Yang terdahulu adalah teori dengan guru-gurunya masing-masing, baik kewilayahan dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga nanti dapat pelajaran ekstrakurikuler gitu. Jadi ada pelajaran selain kurikuler, ada juga pelajaran ekstra. Nah, berdasarkan Virgen 330 tahun 2018, kita mengacu ke spektrum kurikulum tersebut. Untuk kurikulum yang digunakan pada saat ini di SMK 2 Tabanan adalah kurikulum K13. K itu bukan singkatan dari Kangin Kau, itu adalah K itu adalah kurikulum begitu. Ya, biar tidak membias nanti. K13 itulah kurikulum yang dibuat pada tahun 2013 yang isinya sudah barang tentu terjadi sesuatu perubahan yang mendasar pada kurikulum tersebut. Ya, terima kasih. Kita sampai pada kurikulum 13 bahwa kurikulum 13 itu ya sudah dasarnya adalah kurikulum kompetensi. Jadi kalau istilahkan itulah KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang mana baby-nya itu sebelumnya itu sudah ada kurikulum tahun 2005. Itu menggunakan kurikulum KBK. Nah, saya lanjut untuk pelajaran teori, itu tatap muka 30%. Selanjutnya ada pelajaran praktek. Praktek itu, praktek keahlian di Boga, dilaksanakan di lab. Kita punya 2 lab, atau istilahnya bengkel, begitu. Lab Tata Boga, itu ada dibagi 2 lagi. Untuk lab tempat praktek memasak makanan kontinental dan Indonesia. Lab yang lagi satu adalah untuk membuat kue. Baik dalam bentuk
pastry dan bakery, ataupun kue Indonesia, kue basah dan kue kering begitu. Ada nanti anak-anak akan mendapatkan mana namanya kue kering, mana namanya kue basah. Itu sudah barang tentu yang basah pakai air begitu. Nah, selanjutnya dari praktek tersebut juga nanti ada lab restoran dan bar gitu. Restorannya sudah ada, barnya sudah ada, tapi tanpa bir begitu. Selanjutnya, praktek yang dilaksanakan di Boga itu setiap minggu. Saya contohkan bahwa kelas 10 TB1 itu prakteknya hari Jumat. Setiap hari Jumat, anak-anak yang tergabung dalam kelas TB1 itu akan praktek. Sudah barang tentu didahului oleh teorinya di kelas 2 jam dan prakteknya 4 jam. Begitu. Selanjutnya, karena ini adalah musimnya pandemi gitu, jadi kita belum tentu bisa melaksanakan 30, 70 praktek tersebut. Strategi berikutnya adalah daring. Daring itu adalah lebih dikenal sekarang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ kita di Boga menggunakan classroom. Jadi guru-guru dan siswa semoga semuanya setelah mendownload atau menginstal di HP-nya masing-masing adalah Google Classroom. Seperti itu. Nah, Google Classroom tersebut digunakan tahun pelajaran ini secara serempak ya di SMK Negeri 2 Tabanan khususnya Boga. Kita akan nanti juga membuat akun khusus untuk Classroom yang namanya Jesuit for Education. Itu yang lebih leluasa untuk explore pembelajarannya, bisa daring, video conference, dan lain sebagainya. Semua dipenuhi di sana. Jadi berikutnya, ini semua nanti strateginya adalah semua teori dilakukan di classroom pada musim pandemi ini. Sedangkan untuk prakteknya kita menunggu arahan dari Kadis. Kenapa begitu? Karena pemerintah belum membebaskan di pendidikan untuk berbaur, berkerumun seperti itu. Supaya tidak ada penyebaran virus. Gitu. Yang nomor 3, kita di SMK selain ada pembelajaran tatap muka dan sebagainya, praktek di kelas, selanjutnya ini akan ada anak-anak belajar di industri. Belajar di industri tersebut dikenal dengan istilah sekarang praktek kerja lapangan. Jadi praktek kerja lapangan tersebut anak-anak belajar bekerja. Belajar bekerja tersebut sudah barang tentu di industri yang relevan. Jadi anak-anak yang memilih program keahlian kuliner, saya harapkan nanti PKL-nya di bidang kuliner, jangan nyaplir. Kemarin ada anak-anak yang PKL-nya memang di pariwisata, tapi dia disuruh oleh hotelnya di bidang housekeeping, karena termasuk juga pariwisata dia ambil gitu. Jadi jauh beda dengan rapotnya begitu anak-anak. PKL tersebut ini suatu keharusan. Nah, pada musim pandemi ini belum bisa terlaksana karena hotel dan restoran pada tutup semua. Kita bersabar,
persiapan diri dengan matang, menambah atau mengisi keilmuan kita di kuliner yang dibantu oleh guru-guru yang profesional, ya, dan juga certified. Gitu. Nah, untuk sekarang bukan saja diperlukan profesional, juga harus certified. Certified itu artinya keahliannya bisa ditunjukkan dengan memiliki sertifikat kompetensi yang diuji oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, contohnya begini, anak-anak setelah belajar merasa diri sudah kompeten. Apa bukti anak-anak kompeten tersebut? Nah, itu harus dibuktikan dengan satu sertifikat. Mungkin anak-anak pernah mendengar berita yang sangat heboh dan mengebohkan bahwa tenaga kerja Cina menyerbu Indonesia. Gitu. Apa akibatnya bagi Indonesia? Karena di Indonesia para tukang dan lain sebagainya belum certified, belum memiliki sertifikat. Kalau tukang batu belum memiliki sertifikat tukang batu. Gitu. Kalau di Cina, di negara-negara lain sudah memiliki setiap bidang keahliannya, bidang pekerjaannya. Kalau dia marketing, dia memiliki sertifikat marketing. Maka yang dicari oleh perusahaan-perusahaan sekarang pada zaman-zaman digital ini adalah yang certified. Jadi mohon persiapkan diri bahwa anak-anak selain nanti kompeten dan harus juga certified, artinya memiliki kualifikasi pekerjaan yang bersertifikat, begitu. Nah, dalam PKL apa saja dipelajari? Nah, tetap nanti mengikuti aturan di tempat kerja. Karena kemarin ada kakak kelasnya praktek, merasa bebas dari sekolah, mengikuti kebebasan tersebut dan rambutnya dicat, datang ke sekolah pakai sandal jepit, pakai kolor gitu. Nah, ini dalam pergaulan formal saya harapkan nanti karena ini adalah formal, lingkungan pedagogik gitu, lingkungan pembelajaran, jangan sampai masuk ke lingkungan sekolah, anak-anak itu seenaknya memakai sandal jepit, memakai kolor begitu. Waduh, ini luar biasa, sudah attitude-nya tidak benar ini. Ya. Harus minimal menggunakan pakaian yang sesuai, celana panjang, pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit. Kalau ke kamar mandi silakan pakai sandal jepit. Kalau ke sekolah apalagi khususnya di SMK Negeri 2 Tabanan jurusan Tata Boga dilarang keras, sekeras-kerasnya gitu. Siapa yang melanggar pasti hukumannya adalah selain push up ya gantung diri gitu. Begitu. Nah, selanjutnya adalah saya sampaikan itu strategi pembelajaran. Ada 3, tatap muka, daring, PKL. Begitu di Tata Boga. Nah, bagi yang bertanya silakan ketik di kolom chat dan juga bisa nanti tanya-tanya di WAG gitu. Yang keren sekarang itu WA Group begitu. Nah, berikutnya adalah saya hanya sampaikan lagi 3, masih waktunya? 6 menit, ya. Bagi 2, saya sampaikan 3 permasalahan. Yang pertama adalah kita lanjutkan ke key of competency. Key of competency itu ada 3, skill, itu yang pertama, knowledge, attitude. Irisan dari ketiganya ini adalah kompeten. Jadi untuk menjadi yang kompeten harus memiliki skill, knowledge, dan attitude
yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Untuk skill knowledge attitude itu akan disampaikan di kelas masing-masing oleh gurunya yang sudah kompeten tersebut. Nah, hanya itu penyampaian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bidang pembelajaran, strategi pembelajaran dan kompetensi, kebetulan saya adalah asesor lembaga sertifikasi profesi juga yang sehari-harinya menguji untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Mudite, Kepala Program Keahlian Kuliner SMK Negeri 2 Tabanan. Dan selanjutnya, pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Niwayan Pusri Eskom. Beliau adalah Kepala Program Teknik Komputer dan Informatika SMK Negeri 2 Tabanan. Dan sekali lagi kepada calon peserta didik SMK Negeri 2 Tabanan, tetap setia di depan kamera sampai nanti jam 10. Kepada Ibu Pusri, kami persilakan. Om Swastiastu. Anak-anak yang Ibu cintai, mungkin kalian sudah dari tadi menyaksikan dengan setia pemaparan dari Bapak Wakakurikulum, kemudian dari Bapak Ketua Program Tata Boga, dan Ibu berharap kalian masih tetap semangat. Anak-anak, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat ya. Nah, izinkan dulu Ibu memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Sagung Bintang. Namanya Ibu Niwayan Pusri, Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Mengenai bidang keahlian, kemudian program keahlian dan kompetensi keahlian, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakakurikulum secara mendetail, dan sekarang Ibu langsung saja akan memberikan materi tentang program dari bidang keahlian TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang di mana ada program keahliannya ada yang bernama Teknik Komputer dan Informatika, dan kompetensi keahliannya adalah rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Lanjut. Nah, ini bidang studinya, juga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Gede Saryil, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau mungkin kalian lebih terbiasa mendengarkan istilah TIK. TIK itu adalah bidang studi. Kemudian
kompetensi keahliannya itu adalah rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Rekayasa perangkat lunak itu adalah programmer. Kalau bahasa awamnya itu kalian akan membuat program. Sedangkan multimedianya itu yang bergerak di bidang pengaturan di pertelevisian, kemudian membuat video, membuat film, iklan, itu bidang itu kompetensinya di multimedia. Nah, ini adalah mata pelajaran keahlian RPL yang nanti khusus ini untuk anak RPL dan multimedia. Ini sama di kelas 10 mata pelajaran yang akan didapatkan itu sama, yaitu sudah dijelaskan tadi juga, cuma mungkin Ibu akan tambahkan untuk komputer dan jaringan dasar itu kalian akan dapat selama 5 jam pelajaran per minggu. Sistem komputernya 2 jam per minggu. Pemrograman dasar 3 jam per minggu. Dasar desain grafis 3 jam per minggu. Itu nanti untuk pelajaran produktif. Lanjut, kemudian untuk pelajaran yang sudah ke keahliannya itu, ke kompetensi keahliannya ada basis data, 4 jam pelajaran, pemrograman berorientasi objek, 8 jam pelajaran, pemrograman web dan perangkat bergerak, 13 jam pelajaran, produk kreatif dan kewirausahaan, 7 jam pelajaran. Kemudian untuk di MM, di multimedia, sama dengan di RPL tadi, komputer dan jaringan dasar 5 jam pelajaran, sistem komputer 2 jam pelajaran, pemrograman dasar 3 jam pelajaran, dasar desain grafis 3 jam pelajaran. Kemudian di kelas 11 MM, desain grafis percetakan 12 jam pelajaran, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, 12 jam pelajaran, produk kreatif dan kewirausahaan 8 jam pelajaran. Untuk di kelas 12, desain media interaktif 13 jam pelajaran, teknik pengolahan audio video 12 jam pelajaran, produk kreatif dan kewirausahaan 8 jam pelajaran. Nah, kita lanjut. Back dulu ya, belum maju ya. Nah, untuk guru mata pelajaran, Ibu akan perkenalkan guru mata pelajaran di TIK. Itu yang pertama Ibu sendiri, itu namanya. Mata pelajaran yang Ibu ampu adalah 5 mata pelajaran, yaitu pemrograman dasar, sistem komputer, dasar desain grafis, pemodelan perangkat lunak, dan produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12. Lanjut. Ini perkenalkan, ini Ibu Nimade Rusmadewi, Eskom, mata pelajaran yang diampu nanti, basis data, kemudian pemrograman berorientasi objek, dan produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Lanjut, Bapak Imade Deni Hartana Eskom. Mata pelajaran yang diampu adalah komputer dan jaringan dasar, pemrograman web dan perangkat bergerak. Ini untuk pemrograman web di kelas 11. Itu contohnya seperti kalian mendaftar PPDB kemarin itu pakai web. Nah, seperti itu nanti kurang lebih pelajarannya. Kemudian pemrograman web dan perangkat bergerak itu adalah program Android, membuat aplikasi di Android seperti game, kemudian media pembelajaran, dan sebagainya. Nah, ini guru mata pelajaran keahlian di multimedia. Ini Bapak Inyoman Sunario Eskom. Mata pelajaran yang diampu, pemrograman dasar, kemudian sistem komputer,
desain media interaktif. Ini Bapak Iwayan Eka Rentawan Aryase ST. Mata pelajaran yang diampu yaitu komputer dan jaringan dasar, kemudian teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, ketiga teknik pengolahan audio video. Ini Ibu Putu Nani Sasmita Dewi MKOM. 1, mata pelajaran yang diampunya 1, dasar desain grafis. 2, desain grafis percetakan. 3, produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12. Lanjut, Ibu Niketut Eniawati Eskom. Ini ibunya mengampu BKTIK, Bimbingan Konseling Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan untuk kelas-kelasnya itu sudah ada di tabelnya. Nanti mungkin kalau kalian ingin tahu lebih lanjut akan Ibu share lewat WA Group bisa. Ini slide-nya ini semua ya. Kemudian ini Ibu Niputu Eni Purwita Dewi Eskom juga mengampu bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi dengan pembagian kelasnya yang tertera di tabel. Lanjut, ini Ibu Nimade Puspaningsih Eskom. Beliau adalah guru simulasi dan komunikasi digital di semua kelas 10 dari 10 RPL, MM, akuntansi, dan tata boga. Ini yang mengajar Ibu Nimade Puspaningsih. Lanjut, selain Ibu memperkenalkan guru-guru dan mata pelajaran tadi, nanti kalian juga akan membuat yang namanya project dan portofolio. Nah, di kelas 10 biasanya di mau akhir semester, kalian akan ada namanya ujian tingkat kompetensi atau UTK. Untuk di kelas 10 RPL nanti kalian akan membuat program dengan bahasa pemrograman Pascal untuk RPL, untuk MM-nya membuat proyek sesuai dengan materi dasar desain grafis. Mungkin membuat iklan, bisa membuat poster, desain-desain baju, dan sebagainya. Untuk di kelas 11, itu di kelas 11 RPL nanti membuat proyek UTK-nya pemrograman web, dan di maaf itu salah, Ibu salah ketik, itu di 11 MM itu desain grafis percetakan atau animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu untuk UTK di kelas 11. Untuk di kelas 12 itu namanya UKK, uji kompetensi keahlian. Kalau di 12 RPL akan membuat pemrograman web atau mobile atau pemrograman untuk Android itu. Kemudian untuk di kelas 12 MM akan membuat proyek desain media interaktif yang ada video, ada bisa film pendek, bisa yang berisi media interaktif, gambar, suara, gerak, dan sebagainya. Nah, di sini juga Ibu jelaskan sedikit tentang praktek kerja lapangan. Untuk praktek kerja lapangan, ini contoh yang sudah lewat kemarin, kakak kelasnya yang sekarang ada di kelas 12. Ini Bu, contohkan saja, diklik. Mohon diklik. Di laptop. Ya, karena filenya ada di laptopnya Ibu, ya mungkin nanti Ibu jelaskan saja sedikit. Untuk praktek kerja lapangan untuk anak-anak kelas 11 RPL maupun MM, itu semestinya kalau anak RPL itu ke software house. Anak MM itu lebih banyak tempatnya, bisa ke percetakan, bisa ke penyiaran, ke stasiun televisi, kemudian bisa ke studio foto. Nah, sedangkan untuk yang anak-anak RPL itu agak sulit ke tempat software house. Jadi untuk TI itu masih memungkinkan prakteknya di
bisa di toko-toko komputer, kemudian di instansi pemerintahan, seperti ada yang di Dinas Kominfo, kemudian yang kemarin ada juga di kantor pertanahan, di kantor agraria itu di Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada juga yang di catatan sipil, di Sdukcapil, dan beberapa kantor-kantor pemerintahan yang ada di Tabanan yang membutuhkan tenaga-tenaga IT. Demikianlah gini pemaparan dari Ibu. Kalau nanti ada yang bertanya silahkan di chatroom. Ibu akhiri dulu dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Ibu Niwayan Gusti Eskom yang sudah memaparkan mengenai program keahlian Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Tabanan. Dan untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai program keahlian akuntansi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu I Gusti Agung Ayu Eka Ratih SE. Untuk itu disilahkan. Halo anak-anak semua. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama-tama, Ibu mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu I Gusti Agung Ayu Eka Ratih. Ibu lahir di Marge tanggal 2 September 1982. Pendidikan terakhir Ibu S1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Jabatan Ibu di SMK adalah sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, nah, kenapa kalian memilih SMK jurusan akuntansi? Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang tahu akuntansi itu apa. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Akuntansi itu adalah berhubungan dengan angka dan hitung-menghitung. Akuntansi juga suatu seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Nah, bagaimana prospek kerjanya? Saat ini perusahaan sangat memerlukan ahli akuntansi di perusahaannya. Kenapa? Karena peluang kerja untuk jurusan akuntansi cukup besar dan tidak ada habisnya.
Kenapa begitu? Karena di SMK jurusan akuntansi itu sudah memiliki keterampilan kerja yang cukup memadai dan program praktik kerja lapangan sehingga mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi karena sudah terbiasa bekerja. Nah, selain itu, anak-anak juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Karena perguruan-perguruan tinggi maupun swasta juga menyediakan jurusan akuntansi. Di sana anak-anak bisa memilih jurusan akuntansi, perbankan, dan ekonomi. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kerja setelah lulus SMK yang jurusan akuntansi ya. Anak-anak juga bisa bekerja di perusahaan karena ya itu tadi yang Ibu bilang, lulusan akuntansi itu sudah dibekali materi praktek kerja lapangan juga ya. Nah, apa saja yang akan anak-anak pelajari di SMK untuk jurusan akuntansi? Pada jurusan akuntansi, anak-anak akan diberikan skill. Yang pertama itu ada menghitung neraca, buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Nah, untuk mata pelajaran di SMK jurusan akuntansi, anak-anak akan diajarkan dasar program keahlian yang meliputi etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, akuntansi dasar, perbankan dasar, administrasi umum. Nah, keempat mata pelajaran ini akan anak-anak dapatkan di kelas 10. Ya. Nah, untuk mata pelajaran kompetensi keahlian ini akan anak-anak dapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Mata pelajarannya itu meliputi yang pertama, praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah, akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan yang keenam, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di SMK nanti setelah kalian naik ke kelas 11, kalian akan diajarkan materi praktek komputer akuntansi. Ya, nanti ada praktek komputer akuntansi, praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Dan di samping itu, anak-anak juga akan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan itu, anak-anak akan bisa praktek di instansi pemerintah, kantor pajak, BPD, BPR, koperasi, LPD, dan dimanapun kalian mencari tempat PKL itu akan bisa diterima. Ya, demikianlah ulasan singkat dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Dan Ibu tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah pemaparan dari Kepala Program Akuntansi dan Keuangan, Ibu Gusti Agung Ayu Ekarati SE. Terima kasih sekali lagi atas pemaparannya.
Dan bagi calon peserta didik SMK Negeri 2 Tabanan yang berada di rumah masing-masing, acara selanjutnya akan ada Pak arahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Tabanan, kami persilakan. Halo, udah masuk belum? Bagi semuanya anak-anak yang Bapak banggakan, yang bisa dengar suara saya tolong lambaikan tangan. Lambaikan tangan yang dengar suara saya. Saya mau ngecek dulu nih, ada yang nyimak apa enggak ini? Kan ikut langsung. Ya. Oh iya, iya. Kan hanya mengucapkan terima kasih. Halo, yang dengar suara saya tolong lambaikan tangan di kamera. Oh, berarti banyak yang nggak denger ini. Ini orangnya di mana ini? Yang dengar suara saya lambaikan dulu ya, tangannya di atas. Yang dengar suara saya, oke. Coba dicek. Berarti banyak yang hanya fotonya aja yang dipajang ini, nggak denger nih. Oke. Nanti tolong panitia yang tidak ada apa, yang hanya nampang foto aja, itu tolong dicatat. Berarti nggak ikut ya ini. Oke. Wah, ini banyak yang bikin bagus ini ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Yang ingin Bapak sampaikan sebentar mungkin yang pertama hanya Bapak ingin melihat wajah kalian ini engken yogoban murid Pak Eman ini gitu. Karena kalau kemarin itu kan pakai YouTube Live jadi saya nggak bisa melihat langsung wajah kalian itu seperti apa. Jadi sekarang saya sudah bisa lihat nih wajah-wajahnya seperti apa nih. Ganteng nggak, cantik apa enggak gitu. Oke, saya cek dulu nih. Coba saya cek siapa ini? Gusti Ayu Made. Made siapa ini ya? Coba lambaikan tangan. Gusti Ayu Made. Siapa nih kepanjangannya ini? Saya lupa nih. Kemudian, nah ini coba saya tanya dulu nih Mang Agus. Yang namanya Mang Agus, lambaikan tangannya. Oke, nice Mang Agus. Oke. Tolong ikuti dengan baik ya. Jempolnya mana? Oke. Baik anak-anak, selamat bergabung saya ucapkan kepada kalian. Saya hanya memastikan kalian benar-benar mengikuti MPLS dengan baik. Karena MPLS kita saat ini kan menggunakan daring, jadi ya mungkin tidak bisa maksimal seperti biasanya, tapi paling tidak mengurangi hikmah daripada masa pengenalan lingkungan sekolah itu sendiri. Yang paling tidak kamu tahu siapa guru kamu, siapa kaprog kamu, kemudian siapa wali kelas, kemudian mata pelajaran apa yang akan kamu dapatkan nanti di saat kamu belajar. Anak-anak semuanya, Bapak hanya minta waktu sedikit. Jadi mungkin kalau kemarin ada yang hanya mendengar suara saya saja, itu berarti ada kesalahan di HP Anda gitu. Ya, kemarin ada yang lihat hanya mendengar suara saya saja waktu di YouTube Live. Kalau yang mendengar suara saya saja, tolong angkat jempolnya. Yang hanya mendengar suara tanpa melihat video. Hanya suara ya, jujur nggak apa-apa.
Jujur aja, jujur yang hanya mendengar suara. Oke. Ya. Jadi kalau ada yang bisa mendengar dengan melihat video dengan lancar, berarti memang HP-nya yang rusak gitu. Yang rusak itu yang videonya macet-macet, suaranya lancar. Ya, nah itu kenapa? Itu saya jelaskan itu kemarin karena ada kendala teknis di mana internet drop khususnya untuk uploadnya, bukan download. Download masih kencang tapi uploadnya yang bermasalah. Karena kita menggunakan bekerjasama dengan provider lain sehingga itu di luar kendali kami. Jadi untuk lebih aman akhirnya kami putuskan untuk pakai Zoom saja supaya lebih simpel dan lebih ringan sehingga bisa langsung terkoneksi. Jadi nah sekarang juga saya sudah bisa melihat wajah-wajah kalian. Nanti saya harapkan setelah masuk ya, saya tidak mau melihat anak-anak yang mudah-mudahan cepat ya, new normalnya ya. New normalnya mudah-mudahan cepat, artinya bisa kembali ke sekolah dengan seperti biasa. Saya tidak mau lah nanti melihat anak-anak saya yang tampang-tampangnya sangar, tampang-tampangnya semrawut, saya tidak mau. Saya mau lihat yang tampilannya oke. Ya, tampilan yang pertama kan tampilan dulu dong, ya enggak? Harus cantik, harus ganteng ke sekolah, rapi sesuai peraturan sekolah. Karena itu sebagai dasar atau modal kamu nanti dunia kerja. Nggak boleh rambutnya sampai melewati kuping, itu kan sudah tidak memenuhi syarat kerja nanti itu ya. Jadi rambutnya harus rapi. Cewek juga gitu, rambutnya harus rapi, kemudian pakaiannya harus rapi. Pakaian di SMK 2 Tabanan nanti tidak boleh dipakai satu pakaian, dipakai 2 hari, tidak boleh. Ya, satu pakaian harus dipakai sehari. Dan kalau pakaian itu dipakai 2 hari, kengken ya bon, nih. Ya, gimana ya baunya itu? Aduh, jangan ya. Harus sehari pakaian itu sekali sehari. Nggak boleh pakai, karena selama ini Bapak melihat masih ada siswa yang memakai pakaian dipakai 2 kali. 2 kali dipakai, nggak boleh. Nanti kalau sudah SMA, SMK 2, nanti di SMK 2 Tabanan, itu harus bersih, rapi, cantik, bagus gitu ya. Ya mungkin itu aja dari Bapak. Bapak hanya ingin menyapa, jadi Bapak hanya ingin melihat wajah-wajah kalian. Karena kemarin Bapak belum melihat seperti apa wajah-wajahnya. Karena kemarin juga pendaftaran juga online kan, online, jadi nggak tahu ini tampangnya kayak apa murid saya ini, cuma tahu namanya aja, sama fotonya mungkin kelihatan, tapi aslinya belum kelihatan, interaksinya belum kelihatan. Nah sekarang bisa saya berinteraksi walaupun masih dibatasi jarak, tetapi ya bisalah saya melihat, oh ini loh murid saya nanti, oh ini loh nanti calon kelas 10. Dan untuk diketahui, masa MPLS ini kalian masih calon siswa ya. Tolong diingat, ini calon siswa. Belum menjadi siswa SMK 2 Tabanan. Jadi, kalau kalian ngendah, ya, suka hati pada saat MPLS ini, saya akan sangat gampang untuk mengeluarkan nama kalian atau nama anak yang memang tidak mau mengikuti aturan sekolah, itu dari list calon siswa SMK 2 Tabanan. Jadi, tolong ikuti MPLS dengan baik. Oke? Oke? Angkat tangannya, jempolnya angkat. Oke, akhir kata saya tutup dengan SMK hebat, SMK bisa. Lagi. Silakan lanjutkan, host.
Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Mahdika selaku Kepala SMK Negeri 2 Tabanan yang merupakan penanggung jawab MPLS peserta didik siswa baru SMK Negeri 2 Tabanan. Baik, bagi calon peserta didik SMK Negeri 2 Tabanan yang berada di rumah masing-masing, terima kasih atas kesediaan kalian dari awal acara sampai selesai mengikuti dengan baik sekali. Dan kepada para pemateri yang telah hadir pada pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan tidak lupa kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Dan sebagai akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam SMK, SMK bisa. Dan kepada para pemateri, kami mohonkan kembali ke ruang panitia. Kemudian kepada para siswa yang berada di rumah masing-masing, aktifkan videonya semua, jangan dulu di-off-kan, karena sesi pemotretan akan diambil dari panitia di sekolah. Sekali lagi kepada siswa yang ada di rumah, aktifkan video kalian. Ya, di depan kamera tunjukkan senyum kalian yang manis, karena akan ada sesi pemotretan bersama. Sekali lagi masih ada yang belum mengaktifkan videonya, mohon dibuka videonya dan lihat ke kamera dengan seluruh wajahnya ya, dilihatkan wajahnya. G. Santi, tolong fokus di kamera. Di depan kamera, fokus. Sekali lagi bagi yang belum mengaktifkan video kameranya, diaktifkan dulu. Baik, sesi pemotretan sudah selesai. Ibu persilakan untuk meninggalkan room meeting pada hari ini. Dan juga ingat nanti dibuat resume hasil MPLS kita pada hari ini. Dan tugas yang diberikan oleh panitia juga harap dikerjakan oleh calon peserta didik baru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tetap di rumah dan jaga kesehatan.